Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Hasbana Ubaidi, mahasiswa S1 Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi terkait BMC atau Business Model Canvas, produknya yaitu produk something. Pemaparan ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas UAS saya pada mata kuliah Digital Inovatif Entrepreneurship yang diampu oleh Ibu Ratih Awilis, SE MMC DMS CPOD. Langsung saja kita masuk ke materi. BMC, apa sih BMC itu? BMC yaitu alat strategis yang digunakan untuk menggambarkan, merancang, dan mengembangkan model bisnis. Nah, berikut ini adalah BMC dari something. Yang pertama yaitu terkait customer segment atau segmen pelanggan. Kelompok atau orang yang ingin dilayani oleh something. Yang pertama yaitu ada Gen Z. Something ini melayani Gen Z karena rata-rata produk something itu digunakan oleh Gen Z. Lalu yang kedua yaitu dewasa muda atau milenial. Lalu yang ketiga yaitu lower hingga middle upper class, pelanggan yang mencari produk dengan kualitas premium namun tetap terjangkau. Lalu customer segment yang keempat yaitu pelanggan dengan masalah kulit spesifik seperti kulit yang berminyak, kulit yang jerawat, atau kulit yang hiperpigmentasi, atau yang mengalami penuaan dini atau kulitnya sensitif. Itu yang terkait dengan pelanggan dengan masalah kulit yang spesifik. Lalu selanjutnya yaitu ada value proposition atau proporsi nilai. Nilai yang ditawarkan kepada segmen pelanggan oleh something. Yang pertama yaitu ada produk yang inklusif. Produk inklusif di sini yaitu beragam produk skincare yang cocok untuk berbagai jenis kulit dan warna kulit. Karena something sendiri tidak hanya menjual skincare namun juga make up. Jadi dia bisa menyesuaikan semua jenis kulit pelanggan dan warna kulit pelanggan. Lalu yang kedua ada inovasi AI atau robo consultation. Nah, something sendiri ini menyediakan konsultasi dengan AI untuk pelanggannya. Jadi pelanggan bisa tahu jenis skincare apa yang cocok untuk kulit pelanggan tersebut. Lalu yang ketiga ada kemudahan akses informasi atau kemasan one pager. Something sendiri bisa membantu para pelanggan untuk mendapat informasi yang sangat informatif dan edukatif. Hal ini karena something sendiri menggunakan kemasan yang one pager. Jadi hal itu bisa mengurangi kebingungan konsumen dan meningkatkan kepercayaannya terhadap produk something. Lalu yang keempat, value proposition-nya something adalah pengalaman langsung atau sampling produk gratis. Something memberikan juga beberapa sampling produk gratis kepada pelanggan sehingga pelanggan bisa mencoba terlebih dahulu tanpa takut resiko apa yang akan pelanggan dapat jika membeli produk itu karena sudah mencobanya. Lalu yang kelima yaitu ada kualitas produk premium dan dengan harga terjangkau. Something memastikan bahwa semua produknya menggunakan bahan-bahan premium berkualitas tinggi, namun tetap dengan harga yang kompetitif. Hal ini memberikan nilai tambah bagi konsumen di segmen pasar yang luas. Selanjutnya yaitu ada channel. Channel sendiri ya ini cara untuk menjangkau dan berinteraksi dengan pelanggan. Something sendiri yang pertama yaitu platform digital. Di sini Something mempunyai web tersendiri untuk dari somethingnya, lalu ada beberapa e-commerce juga seperti Shopee, TikTok, dan Tokopedia. Untuk menjangkau pelanggan yang kedua, Something punya toko fisik di beberapa mall dan beberapa tenan kayak di Guardian dan di Watson. Lalu yang ketiga adalah media sosial. Media sosial Something juga banyak, ada Instagram, TikTok, dan YouTube. Nah, itu untuk berbagi edukasi kepada konsumen serta pemasaran produk something. Lalu yang terakhir ada kolaborasi dengan influencer. Ini menggunakan figur publik untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan kesadaran merek kepada para pelanggan.
Lalu BMC yang selanjutnya yaitu ada customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Jenis hubungan yang dibangun oleh Something yaitu yang pertama adalah layanan konsultasi AI. Something sendiri memberikan layanan konsultasi AI pada websitenya sehingga semua pelanggan bisa berkonsultasi, bertanya-tanya terkait jenis produk apa yang emang cocok digunakan oleh pelanggan tersebut. Lalu yang kedua ada edukasi konsumen. Something sendiri memberikan edukasi konsumen di berbagai media sosialnya Something, seperti di Instagram, dia meng-highlight semua edukasi terkait produk-produk yang Something jual. Lalu yang ketiga yaitu ada feedback loop. Something juga memberikan akses untuk customer bisa memberikan feedback dan komplain kepada Something sehingga Something bisa berkembang lebih baik atau memperbaiki jika emang masih ada yang kurang. Lalu yang terakhir ada keterlibatan komunitas. Something juga membangun hubungan melalui ulasan, komunitas online, dan diskon loyalitas. BMC yang selanjutnya yaitu revenue stream. Revenue stream ini adalah cara bagaimana si Something ini menghasilkan atau mendapatkan uang dari setiap segmen pelanggan. Yang pertama, Something ini tentunya menjual produk utama. Produk utama Something itu seperti serum, pelembab, sunscreen, toner, dan perawatan muka lainnya. Lalu yang kedua ada layanan konsultasi premium. Layanan konsultasi premium ini sangat berpotensi untuk memonetisasi fitur robo consultation di masa depan. Lalu yang ketiga ada penjualan bundling. Something ini sering menggunakan paket kombinasi produk untuk meningkatkan nilai pembelian pada pelanggan. Lalu yang keempat ada penjualan produk edisi terbatas atau spesial. Jadi Something sering meluncurkan produk eksklusif untuk menarik pelanggan mencari keunikan. Misal pas momen tertentu, entah momen Ramadan, momen Idul Fitri, atau mungkin momen Natal, Something sering mengeluarkan produk yang dengan packaging sesuai dengan momen. Lalu untuk selanjutnya ada BMC Key Resource atau sumber daya utama. Nah, ini adalah aset yang paling penting atau diperlukan untuk membuat proporsi nilai. Something sendiri memiliki key resource yang pertama yaitu teknologi, infrastruktur AI untuk mendukung layanan konsultasi. Jadi dia punya robo consultation. Lalu yang kedua ada produk inovatif. Produk Something itu inovatif karena bahan skincare yang berkualitas tinggi dengan tim ahli profesional yang baik secara pemasaran, teknologi, dan pengembangan produknya itu dilakukan oleh tim yang profesional. Lalu yang ketiga, key resource Something sendiri yaitu adalah distribusi omni-channel. Nah, sistem ini sistem distribusi yang mendukung online maupun offline. Something tersedia online-nya, juga tersedia offline-nya, bekerja sama dengan para tenan-tenan yang tersebar di seluruh Indonesia, di mall-mall dan di tempat-tempat umum lainnya. Lalu BMD selanjutnya ada key activities atau aktivitas utama. Aktivitas yang penting yang dilakukan oleh Something untuk menciptakan proporsi nilai yang pertama yaitu R&D produk atau mengembangkan produk skincare berbasis inovasi bahan aktif. Lalu yang kedua ada pengembangan AI. Something sendiri memelihara dan meningkatkan layanan robo consulting. Lalu yang ketiga ada edukasi reseller. Something sering mengadakan workshop dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan produk kepada reseller dan konsumen Something. Lalu yang keempat ada pemasaran digital. Something sering mengkampanyekan di media sosial, sekalian berkolaborasi dengan influencer dan memberikan ulasan produk sehingga semua pelanggan atau calon pelanggan Something bisa percaya dan dapat tertarik untuk membeli atau menggunakan produk Something. BMC selanjutnya yaitu ada key partnership atau kemitraan utama. Jaringan mitra dan pemasok yang membantu menjalankan bisnis Something. Yang pertama yaitu ada e-commerce. Nah, untuk mendistribusikan e-commerce ini untuk mendistribusikan produk. Something sendiri menggunakan websitenya, lalu menggunakan e-commerce seperti Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, Beauty Haul, dan Lazada. Lalu yang kedua ada influencer dan call atau key opinion leaders untuk membangun brand awareness.
Lalu yang ketiga, something sendiri yang key partnership-nya adalah partner distribusi. Nah, ini untuk menjangkau konsumen di daerah-daerah terpencil. Something bekerja sama dengan Guardian, Watson, dan juga reseller-reseller atau stokis yang ada di daerah-daerah. Lalu yang keempat ada teknologi mitra. Nah, ini untuk mendukung pengembangan AI dan infrastruktur digital something. Lalu yang kelima, pemasok bahan baku. Mitra lokal dan internasional untuk memastikan bahan yang berkualitas tinggi sesuai standar keamanan. Lalu yang keenam ada mitra logistik seperti JNT, JNE, Si Cepat. Nah, ini untuk pengiriman produk yang cepat dan efisien. Lalu yang terakhir ada komunitas lokal. Kolaborasi dengan komunitas skincare dan organisasi lingkungan untuk meningkatkan edukasi konsumen dan berkelanjutan. Lalu BMC yang terakhir dari something yaitu cost struktur atau struktur biaya. Semua biaya yang terlibat dalam menjalankan model bisnis something, yang pertama yaitu ada biaya produksi. Biaya produksi itu seperti bahan baku, mesin, pengemasan, listrik, tenaga kerja langsung. Lalu yang kedua ada bahan investasi. Ini seperti alat, mesin, lisensi, paten, dan merek dagang. Lalu yang ketiga ada biaya R&D, yaitu pengembangan formula, riset bahan aktif, pengujian, dan AI. Lalu yang keempatnya ada biaya pemasaran, seperti kampanye digital, iklan, membayar influencer, dan konten edukasi. Yang kelima ada biaya distribusi. Biaya distribusi ini seperti pengiriman menggunakan JNT, Si Cepat, dan distribusi ke toko fisik atau reseller-reseller di daerah-daerah, serta di toko-toko yang bekerja sama dengan something. Lalu ada biaya administrasi, ini seperti pajak, biaya notaris, biaya hukum, biaya operasional IT. Demikian BMC terkait produk something yang dapat saya sampaikan. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.